Allah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni tuh wa aqimis sholat lidzikri. La ilaha illallah, masukkan la ilaha illallah tubuhmu, nafikan. Tadi apa yang dinafikan? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mau. Nah, berarti kamu sudah liko secara dohir dengan Allah. Syariatmu sekarang Allah. Syariatnya Allah, gitu loh. Fi'il Allah. Tentu fi'il Allah tidak akan bisa dihancurkan oleh iblis tuh. Tapi kalau fi'il kamu cincai, Nabi Ibrahim aja semua pada nabi juga nyemplung kalau oleh dirinya. Nah inilah ya. Tadi semua la ilaha illallah masuk thariqat, la maksuda illallah, tapi belum ketemu Allahnya. Baru dimaksud tadi semua. Baru jalan. Nah ini banyak orang thariqat terjebak. Berhenti di jalan, tadi ngaliwet di jalan, nagog di jalan, manakiban di jalan, khotaman di jalan, nggak terus jalannya. Makanya manakibnya gelisah, khotamannya gelisah, hasilnya nggak ada. Tadi semua, karena kamu terjebak pada jalan, tersesat pada jalan. Jalan itu bukan tujuan kata guru saya, tapi adalah jalan ya jalan. Tadi semua. Maka syariat itu parahu, maka jalan itu adalah itu dari hakikat laut yang kecil adalah di dalam samudra itu makrifat. Tadi adalah. Tapi orang sekarang terjebak pada jalan. Tadi semua ya berantem urusan jalan. Kasih judul ini, ke judul ini, TKN, Sajiliyah, Tijaniyah, Satoriyah. Akhirnya berbangga-bangga di jalan, lupa melanjutkan perjalanan. Tadi semua ya. Dalam kitab ini dijelaskan i'lam, nah inilah. Tadi makanya i'lam diawali dengan kalau dalam kitab apa namanya dulu apa namanya Kailani atau apa ya. Jadi kalau musonib mu'alib sudah mengatakan i'lam berarti berpengetahuan lah, berilmu lah. Karena tingkat ilmu itu manusia itu tahu dari kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Itu maka i'lam dan anna la maratibal madkurata la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahlihi. Jadi taubat itu sahabat. Taubat dan nasuha itu adalah apa namanya adalah la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Talqin laqona yulaqinu talqinan. Nah, jadi kalau bukan ahli, maka hari ini kenapa banyak thariqat talqin suara talqin hingga ada wong yang nalkinnya aja mordar, yang nalkinnya juga adalah mayit. Bagaimana mayit mentalkin mayit? Tuh. Mursyidnya juga mati hatinya. Hanya ngaku saja, tetapi bagaimana mursyid mati akan menghidupkan yang mati? Kata biologi, hanya yang hidup bisa menciptakan yang hidup. Hanya yang hidup bisa membangunkan yang hidup. Tadi semua ya. Tidak ada, maka hari ini jangan aneh, rame thariqat jadi mana-mana, tetapi nggak ada dampak sama sekali. Gedeg-gedeg tadi semua, malah kita lihat di medsos makin sarombong saja, ya tadi semua berbangga-bangga dengan gurunya, nggak ada lah, itulah. Ya, mari kita rubahlah kalau kamu tabah ya. Maka dikatakan adalah wa alzamahum kalimatut taqwa. Nah inilah ya, kamu adalah Allah mewajibkan wajib wa alzamahum itu kalimatut taqwa. Tapi bukan hanya kalimat taqwa, bukan ucapannya, tapi itikadnya. Kalimatut taqwa itu la ilaha illallah. Tadi semua. Makanya waktu Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah dullani ala aqrabit turuq, jalan paling dekat. Wa asaliha wa afdaliha, yang paling mudah dan paling afdal. Maka kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kamu harus mengerti apa la ilaha illallah, harus ngerti apa itu Muhammadur Rasulullah. Kan di penghujungnya dikilmu adalah syahiduna Muhammad Rasul Allah. Seolah pada saat kamu dikir itu perjalanan dari la, kalimat nafi. Apa yang kamu nafikan adalah merupakan apa yang menjadi wajib kepada Allah. Karena selama kamu tidak nafikan, Allah adalah sifat nafsiyahnya tidak wujud pada dirimu. Tadi nafikan
Aku wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, melihatkan dimelihatkan, mendengarkan basornya. Nah itulah la dari semua. Ya, itu kalimat nafi. Baru la di alam ahadiyah, di alam kosong. Barulah masuk alam sifat, alam wahdah, alam satu titik, alamnya Muhammad tuh, alam sifat. Supaya yang dikir itu sifat kepada zat, atau dia zat mengingat dirinya sendiri. Karena si sifat adalah sudah lebur. Karena sifat adalah zat, zat adalah sifat tadi semuanya. La ilaha illa tuh masuk lagi ke bawah adalah bagaimana dari alam menjadikan alam asma tadi semua, ya. Asma siapa? Di alam dua titik, dari alam kosong, alam satu titik, la ta'in, ta'in awal, ta'in sani, sampailah af'alnya pada alif tuh. Adalah merupakan af'al. Nah, makanya begitu selesai Muhammad di alam misal, Rasul Allah tuh. Maka itulah dikir la ilaha illallah itu sebetulnya menunggangi tubuhmu sendiri. Batinmu la ilaha illallah, dohirmu Muhammad Rasul Allah. Tuh. Kalau cuma hanya gedeg la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kamu itikadnya nggak usah begitu pun, kalau kamu diam saja, kamu keluarkan, lepaskan ya. Jadi silahkanlah ya, metodologi serah kamu. Wal jamahum kalimatut taqwa ya kalimatul la ilaha illallah bi syarti akhdihi min qabli takiyan nakiyan. Nah ini susahnya, siapa yang takiyan yang nakiyan ini ya. Ya maksudnya orang ini sekarang ini selama bagaimana kalau ujung-ujungnya pulus itu pasti bukan takiyan nakiyan itu. Makanya kata Abah, seorang mursyid itu tidak akan bisa kecuali dia sudah selesai dengan hidupnya, sudah tidak butuh penghormatan, sudah tidak butuh penghargaan, dia sudah betul-betul adalah insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil berarti sudah selesai, sudah finish tuh. Maka tidak butuh penghargaan, apalagi duitmu. Ya, ini kan sekarang kan lain tadi semua ya. Adalah ahdihi min qalbi nakiyan takiyan mimma syiwallahi la bi kulli kalimat itu adalah yusma'u adalah apa namanya mis awahil amah wa ina kana apa namanya labdu wahidan lakin fil makna. Ini ya dikatakan di sini dalam Al-Qur'an adalah apa namanya kata Allah yaitu kalimat yang tersebut adalah diambil daripada nakian takian adalah hatinya telah bertakwa sempurna ya tadi. Sehingga di dalam ayat ini Allah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dan ketika diucapkan la ilaha kamu tidak sombong ya. Dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. As-Saffat 33. Maksud kalimat la ilaha illallah ini merupakan bagian dari awam. Ucapan yang pertama itu betul awam ya. Kedua, Allah menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan pengetahuan yang hakiki adalah firman Allah maka dijelaskan dalam ayat ini terakhir adalah fa'lam. Nah ini kembali lagi fa'lam tadi semua, berilmulah, berpengetahuan tentang la ilaha illallah tadi. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat ya tadi. Jadi yang sudah ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu, bagi dosa. Nah makmun dosa itu balik taubat itu tidak lagi dosa kalau sudah begitu. Kalau sebelum talqin kamu punya dosa 15 ton, maka kosonglah kamu semua. Dan sudah kembali kata Abah, terus matematika berapapun angka adalah negatif 1 miliar ton dibagi kosong, talqin itu kosong, mengkosongkan. Maka hilanglah dosamu itu semuanya. Ya, semudah itu sahabat. Maka begitulah Allah menyuruh taubat, taba yatubu taubat, dan kembali padanya itu. Karena berapapun angka, tapi sebaliknya kalaupun berapapun dikirmu dibagi dirimu, syiriklah hasilnya.
tidak sesuai dengan SOP la ilaha illallah, la kalimat nafi, ilaha kalimat mumpi, illa kalimat isbat, Allah adalah musbit dari semua. Ya, itu ya. Kemudian dijelaskan, inilah baginda Nabi juga berkata adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rajana minal jihadil asghar na'udu ila jihadil akbar. Maka bahwa sesungguhnya ketika pulang perang Uhud, Mu'ad menjabat berkata, ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang yang dahsyat. Kata Rasul, itu perang kecil. Kita akan masuk pada perang besar. Loh, adakah perang yang besar? Perang melawan tubuhmu sendiri. Perang Nabi Isbat. Kamu yang wujud atau Allah yang wujud? Maka tadi, kata Abah, dimulailah segalanya dari mengenal diri. Mengenal diri, kau akan menyaksikan sejatinya diri, dohir dan batin pada syariatmu, pada tubuhmu. Kau kenalilah tadi dohirnya si aku. Ya. Nah, setelah kau sudah bersyahadat, mengenali dirimu, kau akan mendirikan si diri. Itulah yang disebut sholat. Jadi sholat itu pada saat si diri berdiri. Maka tadi akunya bukan aku kamu lagi. Maka tidak boleh kita kan dikatakan oleh ulama-ulama mengatakan ini aku. Yang boleh mengatakan aku hanya Allah. Tuh. Tadi yang setelah kamu kenal kepada si diri, tadi semua kau tegakkan si diri, yang selalu sadar yang ada si diri, yang wujud si diri, yang hidup si diri. Maka berarti kau sudah tadi syariatnya sudah Allah, tarekatnya sudah Allah. Maka sekarang berarti si diri itu yang mendirikan si diri itu yang disebut sholat. Sholat itu pada saat kamu menyadari adalah sebenar-benarnya diri dohir dan diri batin lah yang ada, itulah pengakuan itu disebut as-sholat. Tadi. Adapun pertama dengan mengenal diri itu kau menyaksikan dirimu yang dohir dan batin itu hanya dia. Diri dohir dan diri batin menyaksikan dirinya. Sifat menyaksikan zat, zat menyaksikan sifat. Jadi semua ya. Berarti engkau sudah tadi. Nah, mendirikan sendiri itu yang disebut sholat. Nah, sekarang apa yang disebut zakat? Menzakatkan tubuhmu. Selalu digunakan oleh dia. Matamu kamu kembalikan untuk dia melihat segala sesuatu adalah lewat matamu. Dia mendengar segala sesuatu lewat telingamu. Dia berkalam lewat mulutmu lah. Dia menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, di situ ya. Dia berjalan adalah dengan kakimu. Tuh semua ya sahabat. Bukan kamu lagi yang berjalan. Bukan kamu lagi yang melihat. Bukan kamu lagi yang mendengar. Itulah yang dikatakan. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, aku bunuh dia, maka akulah sebagai penggantinya. Nah, disitulah kamu gagah. Karena gagahnya dia. Kalau kau nabi, itulah mujizat. Kalau kau wali, itulah karomat. Kalau kau ulama, itulah maunat. Kalau kau barang, itulah khosyah. Semuanya Allah, Allah, Allah per segala apa yang ada. Maka kalau Allah lah kamu sudah bersama dengannya, jam berapapun sepertiga malam terakhir. Dimanapun kamu duduk Arafah tadi. Sholat dimanapun adalah Masjidil Haram pada dirimu. Karena mulianya sebuah tempat, ruang dan waktu karena bersama Allahnya itu. Bukan karena ruang dan waktunya. Tidak ada ruang dan waktu yang mulia. Ingat itu. Mulianya ruang dan waktu karena adanya dia. Itulah kenapa dari awal disuruh berjamaah, jam'u. Berjamaah antara 1 miliar orang, tadi semua mungkin dari 1000 negara kumpul, tapi dia pirok, masih bagusan kamu sendiri, tapi berjamaah diri dohir dan diri batinmu. Tuh. Makanya jamaah itu jam'u Jumat. Dari kata ahad, asalnya juga manunggal ahad, laisa, gula dan manis sudah ahad, benang dan kafas, kan gitu, udah ahad. Barulah berjalan Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, jam'u Jumat. Walaupun 1 miliar kali kamu Jumatan, tapi kamu masih pirok. Walaupun kamu ngumpul dengan 1000 negara sekalipun kamu pirok, gitu kan tadi. Nah, inilah persoalan manusia sekarang karena nggak ngerti.
ibadahnya di sisi dirinya. Dia pikir dengan jumlah yang banyak istighosah, banyak kan nggak pengaruh bagi elemen. Maka tadi kamu harus menyolatkan tubuhmu sendiri. Nah, kalau sudah begitu nanti kamu akan saksikan sendiri, ya. Kau akan bisa menyolatkan tubuhmu karena yang harus menyolatkan tubuhmu bukan orang lain. Tuh. Kenapa 4 takbiran Abah sudah ajarkan Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuhmu Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar. Kenapa harus sholawat? Karena tubuhmu Muhammad bin Hamimdah. Ya itu tadi karena tadi semua ya. Maka bahkankah semua makhluk udah bisa kamu kembalikan lewat sembelihannya. La ilaha illallah untuk binatang betina. Tapi kalau lebih jantan la ilaha illallah. Kenapa betina dari bawah? Karena betina itu tubuh. Tubuh itu hakikatnya adalah bawah. Tanah, nutfah, nuktah, alaqah, mudghah itu adalah tadi. Kenapa jantan itu dari atas? Karena hakikat ruh itu ditiupkan seolah begitu. La ilaha illallah. Tadi semuanya. Maka semuanya itu hanya bisa kembali dengan la ilaha illallah. Indah, indah, indah ya Allah, ya Rasulullah, indah sahabat kalau ngerti ya. Nah inilah ini kayaknya harus optik ini kacamatanya sudah. Nah itu robito. Jadi robito itu kayak kacamata ini. Karena kamu tidak bisa melihat dengan mata kamu harus penyambung tuh robito ya. Tapi jangan salah robito. Robito itu ya kenal aja enggak, ketemu aja enggak, mungkin Robito dari mana? Dari Hong Kong. Robito itu tadi semua apa yang mau diingat, walaupun wajah yang sama tapi belum tentu kamu bisa mengerti hakikatnya. Sama saja ngomongnya la ilaha illallah tapi dua la ilaha illallah yang makna yang berbeda, itu harus dipahami ya. Makanya dalam ini adalah dikatakan adalah fala tahsulu mahabbatullahi illa ba'da qahri a'daihi bi wujudika minan nafsil ammarah. Tuh sahabat kan apa sudah ajarkan. Jadi kembali adalah kepada la ilaha illallah itu bukan hanya la ilaha tapi kembalilah dari kesadaran Adam naik ke kesadaran Yahya, naik pada kesadaran Yusuf, masuklah pada kesadaran Idris di nafsul mutmainnah untuk masuk di langit ke 6, 5 dan kesadaran Harun, akalmu itu masuklah pada kesadaran Musa, adalah ruhmu, masuklah kesadaran Ibrahim. Tuh. Itulah sebetulnya dikir la ilaha illallah itu dari kata la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Dari Kamilah ke Mardiyah itu turunnya, tapi sekarang dari bawah Amarah naikkan dari api masuk ke angin, angin masuk ke air, air masuk ke tanah. Barulah kamu bisa terbang. Karena 4 unsur itu dulu yang harus kamu bereskan. Yang penyusun dari tubuh kita adalah bagian dari nafsu itu. Tadi ya. Makanya qalbi qudbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani arunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Tadi semua ya. Jadi yang pertama adalah nafsu amarah. Bagaimana membebaskan nafsu amarah? Ini dari semua sifat Adam. Yang suka hari ini barangkali kamu punya hutang, punya masalah, mengeluh dari semua ya. Itu sifat Adam karena sifat api itu semuanya. Maka ayo kita lawan di situ. Maka disitulah kita harus itulah yang kata Nabi tadi adalah ada qad rajana fi jihadil asghar na'udu ila jihadil akbar. Jadi jihad paling akbar itu melawan diri kita. Karena kitalah yang menjadikan penyebab ketidakbahagiaan. Makanya Abah sering bahas dalam kitab Hikam semuanya penyebab ketidakbahagiaan adalah tubuh kita. Karena selama kita pada manusia jasad belum kita tobat, kita nafikan adalah selalu bahwa kesulitan itu ada pada dirimu tadi. Makanya dikatakanlah la tastagribuku ala aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma'abrasat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun atiha. Tadi nanti janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya. Janganlah hei asbak kayu kamu merasa aneh.
apa namanya dan akan mengalami berbagai kesukaran kalau kamu masih asbak kayu. Coba kamu tubadil, sebenar-benarnya kamu itu adalah kayu. Nah itulah. Maka si asbak kayu tugasnya adalah tadi menyerahkan la hayyun la ilmun. Aku nggak hidup kalau bukan hidupnya kayu. Aku nggak wujud kalau bukan wujudnya si kayu. Tuh. Itu begitu sebetulnya. Yang disebut tubadil itu. Yang disebut laisa, alif lamim. Kayu laisa pada asbak. Itu. Kalau kayu udah laisa pada asbak, alif lamim, maka sebetulnya nggak ada masalah bagi si asbak ini. Bagaimanapun digonjang ganjing dia sudah selamat tadi semua. Ya, makanya selama kamu berada pada sisimu, kamu penderitaan. Karena inna dina indallah. Inna dina sesungguhnya agama itu di sisi si kayu, bukan di sisi si asbak kayu. Tadi semua. Ya, kalau kamu ingin kembali kepada kayu, hanya tahu kayu hanya dia. Dan dia lebih nyata, lebih dohir. Maka sekarang berjalanlah pada kamu, likoklah dengan kamu pada sisi syariatnya ada pada tubuhmu. Lihatlah piil si kayu pada apapun piil si asbah. Gitu loh. Ya Allah, dengan semua alam ini Tuhan mengajarkan kamu bisa mi'raj kamu tiap saat. Betulnya. Ya. Makanya latas tagribu kual akdari madum fi hadiran fa innaha ma'abrozat illa huwa mustahiqu wasbiha wajibun natiha. Karena sesungguhnya sifat kamu itu adalah tiada lain karena tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya. Konsep memang pada posisi kamu sebagai asbak, kamu ya siap-siap kesulitan, masalah tadi semua. Itulah kenapa harus tubadil dari awal. Tadi semua kata Abah. Sekarang rubahlah. Jangan lagi kamu berdiri, hei asbak kayu dengan kakimu. Kembalikan pada kudrat iradatnya si kayu. Gitu loh. Karena kamu adalah abid wal ma'bud wahid. Tadi adalah yang mengingat, yang diingat satu. Yang tadi ingat, yang diingat. Kalau seandainya adalah si asbak kayu itu sudah menafikan, yang mengingat, yang diingat satu. Tadi diri batinnya kayu, diri dohirnya asbak kayu. Kan dari semua dari batinnya la ilaha illallah, dari dohirnya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la maujuda illallah itu. Nama zatku kayu, nama wujudku adalah asbak kayu. Sebetulnya ya Allah, pada semua perkara Allah mendohirkan segalanya dari. Makanya pada saat adalah si asbak kayu ini kamu itu bernapas, maka kamu ciptakan takdir karena kamu ya dia, dia ya kamu. Pada saat si asbak kayu itu berprasangka buruk, maka terjadilah nasib buruk pada dirimu karena kamu ya asbak kayu, kayu ya kayu, kamu ada asbak kayu. Nah disitulah. Makanya hati-hati tadi ya. Makanya adalah mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika. Maka setiap napas yang lakukan si asbak kayu tersambung pada kayu. Nah itu maka kan tadi napas itu tersambungan antara abid wal ma'bud gitu kan tadi. Ya. Betapa bahayanya coba bayangkan kalau kamu suudon itu tadi semua. Ya karena kamu adalah dia, dia adalah kamu. Makanya kemarin yang teman-teman Pak Ahmad yang sudah bagus tuh ya. Sudah bagus manitobatnya tadi semua ya. Maka tadi tugas si asbak kayu adalah maka dikatakan mata wakopa matlabun anta tolibu birobika. Permintaan tidak mudah bagi asbak kayu kalau selama kamu meminta dengan si kayu. Karena yang sebenarnya wujud si kayu, yang sebenarnya ada si kayu, yang sebenarnya hidup si kayu. Kamu itu hidup ke bawah hidup. Kamu itu wujud ke bawah wujud. Gitu loh. Maka itulah semudah itu sahabat. Jadi walaupun dikirnya la ilaha illallah, tapi kalau itikadnya nggak begitu, ya sama saja. Itulah. Mereka mengatakan la ilaha illallah tapi sombong, kata Allah. Nah, itu. Sekarang banyak orang dikir la ilaha illallah tapi sombong. Karena dia tidak mau. Makanya dalam kitab ini, fala tahsulu mahabbatullahi ila ba'da qahri adaihi fi wujudika minan nafsil amarah wal lawamah wal mulhimah wa tutahharuhu min akhlaqid damimatil bahimiyati adalah kamahabbati ada ziyadatil akli wasyurbi wan naumi wal lagwi. Nah ini. Jadi maka untuk melepaskan tubuhmu tadi la hijabaka illa biwujudika, tiada penghalangmu kecuali wujudmu sendiri. Itulah yang disebutkan dengan
Kenapa harus tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, supaya kamu betul-betul inabah. Inabah itu mengembalikan sempurna. Ada atau taubat itu ada tawab, ada taib, ada tohirin. Innallaha yuhibbut tawab. Nah, yang Allah cinta itu tawab. Tawab itu adalah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tohirin. Tapi kebanyakan orang masih taib gitu loh. Taib itu adalah dia astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu baru taib tadi semua. Nah, belum disebut taubat. Nah, itu kalau bahasa ulama adalah seumpama pamisalu mayyatubu adalah min mujarradiz dzunubiz zahiri kama yaqta'ul hashisha. Jadi yang disebut taib kamu adalah memotong pohon apa namanya? Kamu itu lagi nanam duren, kamu tumbuh pohon ilalang. Kamu tobat, maka kamu potong, maka itu tidak ada guna karena besok tumbuh lagi tunasnya. Maka yang disebut dengan innabah, tobat adalah kembalikan afalnya pada tubuhmu, kembalikan asmanya pada hatimu, kembalikan sifatnya pada ruhmu, kembalikan sirnya pada zatmu. Itulah tobat, itulah disebut al-inabah. Guru saya mengatakan dulu, al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah, mengembalikan sempurna pada negeri yang sudah jadikan sekarang ini adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Sekarang kamu sudah abqa, akan pada saat kamu abqa, kamu baqo. Tuh. Kembali pada Allah hari ini berarti kamu sudah kembali adalah hari ini. Maka hari ini pun kamu sudah masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Nah. Sahabat, ayo jangan ragu, jangan ini, karena semuanya Abah menyaksikan banyak orang yang sudah di sorga. Di situ adalah, ayo kembalilah, lepaskan aku empatmu, lepaskan aku tigamu, lepaskan tadi, kembalilah kepada sejatinya aku. Maka tadi kan syariat, nah ini orang terjebak di syariat, terjebak di cangkang duren, itu kan tadi, sibuk ngurusin cangkang duren. Tadi semua ya. Padahal syariat itu hanya belajar memahami, membenahi bagaimana tubuh ini, siapa tubuh ini. Pada saat aku bergerak, siapa yang bergerak, gitu kan tadi syariat. Adapun thariqat adalah belajar untuk mengenali diri, adalah bagaimana mengenali baru tahu nama di thariqat itu, baru tahu jalan tadi semua. Nah, sebetulnya hakikat barulah kamu bisa berserah diri. Karena kalau kamu tidak kenal diri, kamu tidak bisa berserah diri. Nah, apa yang diserahkan, dikembalikan, itulah supaya kamu Islam. Kenapa kamu Islam? Supaya kamu iman. Tadi semua. Ya. Kenapa kamu iman? Supaya kamu ada ihsan. Bukan tadi. Kenapa kamu kulit duren? Supaya kamu ketemu daging duren. Kenapa kamu ketemu daging duren? Supaya kamu bisa merasakan rasanya duren. Tadi semua. Jadi rasa adalah laisa bersama daging, tetapi adalah daging adalah ditutup, dilapisi dengan kulit. Tadi semuanya Islam, iman, ihsan, satu itu tadi semua ya. Kulit duren, tapi kebanyakan manusia sekarang John Tower kan tiap hari makannya kulit duren. Salat pagi duha makan kulit duren, malam kulit duren, tadi semua. Kalau nggak ngerti hakikatnya itu ya, ayo itu sudah bagus, tetapi kemudian kalau kamu di situ ya akhirnya kan kamu lelah sendiri kan, tidak ada hasilnya apa-apa gitu ya, akhirnya tidak berdampak pada rizkimu. Padahal sholat itu jangankan duha, semua sholat itu berdampak pada rizki, karena Allah la narzuqa rizqa, aku tidak minta rizki, karena rizki itu wal akibatul taqwa, rizki itu akibat daripada kamu sudah bertelanjang tadi kepada Allah tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat, jadi itulah maka ada istilah adalah dengan tobat, ada apa namanya. Nah kalau begitu kamu nanti sebagaimana hadis Nabi ya, dikatakan bahwa innallaha ta'ala ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy fa inna ru'yatallahi ta'ala la tahsulu fid dunya lakin tahsulu ru'yata sifatillahi ta'ala fi mir'atil qalbi. Itu ya.
Jadi bahasanya adalah sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang jasadnya di bumi tapi hatinya di aras. Di hari ini pada saat kamu sudah kembali tabaya tubuh taubatan, dohirmu di sini menikmati dunia, jannatul ma'wa lewat tubuhmu, jannatul naim lewat hatimu, jannatul firdaus lewat fuadmu, jannatul kurbah lewat sirmu. Ya, maka kau sudah sekarang menikmati semuanya. Mau di sono melulu. Kalau di sini enggak, di sana apalagi. Itu orang suka bahas. Itulah kenapa sih Qur'annya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sininya syai'ah. Bagaimana di sana jadi hasanah? Hanya orang koplok yang mengatakan biarkan kami hidup di dunia susah, yang penting di akhirat mati bahagia. Koplok itu. Ya. Dan tubuhmu itu adalah jannatul ma'wa. Ruh jismani, ruh jisim. Kalau tubuhmu sudah jalan-jalan kemana-mana, menikmati hidup, menikmati makanan, tapi kau menyaksikan Allah, siap-siap berarti hatimu sudah siap masuk pada jannatul naim, pada ketenangan, kedamaian, ketenangan. Karena kemudian setelah ketenangan, kedamaian pada alam malakutmu, pada hatimu, maka kamu akan masuk ke dalam fuad, disebut dengan ruh sultanimu. Lebih nikmat, lebih dingin, lebih terasa, sampailah kamu melebur pada ruh al-kursimu di alamul lahut, pada sirmu, pada langit terdalam pada dirimu. Pada saat kesadaran luarmu sudah tadi ibaratkan roket. Tadi pertama adalah begitu kamu adalah mau meluncur menuju Allah, itu bahasanya adalah roket pertama yang paling berat, nafsul amarah. Kamu sudah ledakan, deng. Sebelum jatuh lagi, nafsul lawamah, kamu ledakan lagi roketnya. Deng, terbang lagi. Pada saat kamu udah mau jatuh lagi, tingkat lagi yang ketiga, nafsul mulhimah. Deng. Maka tembuslah kepada nafsul mutmainnah di situ. Disitulah dia sudah manggilmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i itu kan. Sekarang yang tadinya kamu begitu berat naik dari bawah, sekarang kamu sudah melayang tadi semua. Coba kalau sudah begitu barulah kamu ngerti. Nah, mulailah pandanganmu berbeda karena posisimu tinggi, ibaratkan adalah raja wali, maka banyaklah yang bisa kau lihat. Nah, itulah ya. Walaupun nanti difitnah tukang ramal, tukang ini, tukang itu, itu sesat, ya sudah, nggak apa-apa. Ya tidak berpengaruh lagi padamu. Karena setinggi hebat apapun orang menjelekkan kamu, kamu ibaratkan Garuda yang terbang, sementara yang menjelekkan kamu hanyalah gagak-gagak yang tidak mengerti. Ya, yang dia akan jatuh sendiri, berjatuhan satu persatu tadi semua, tadi semua ya. Ya, sekarang yang dari dulu soal memfitnah bahasa itu satu persatu mati. Bukan hanya hilang, bukan hilang hinaannya, hilang dohir-dohirnya. Tadi coba aja kamu jajal kalau nggak percaya. Tadi orang sudah di situ tidak akan pernah membalas apapun yang kau lakukan. Bahkan dia akan menyayangi orang yang menyakitinya. Itulah bahayanya pada saat orang sudah menyayangi orang yang menyakitinya. Tadi semakin keras kamu menghantam dia, semakin jatuhlah kamu tadi semua ya. Ya silakan buktikan sendiri tadi semua. Karena Pak Heri udah banyak yang bukti tadi semua. Si Fulan dari dulu bertahun-tahun memfitnah saya, tumbang hilang. Itu. Bahkan bukan hilang majelisnya, hilang dengan hidup-hidupnya. Kita tidak bereaksi karena kita sudah nggak ada, udah mati tadi semua ya. Itu saja barangkali sahabat, kembali lagi ya. Nggak usah kita membuktikan apa-apa pada siapa-siapa, karena hidup bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita. Nggak pedulikan, nggak usah tadi semua. Tapi disitulah adalah bagaimana fokus pada diri tadi semua ya. Fokus, maka dari mulai makan, Abah sudah ajarkan, dan kembalikan semuanya kepada Nur Muhammad. Kemudian juga pada saat kamu mandi, kembalikan pada Nur Muhammad. Kuyurkan la ilaha illallah, sucikan tubuhku.
Allah, Allah sucikan adalah hatiku. Dari apa? Kamu sebutkan. Ya Allah, aku ingin membersihkan hatiku dari sifat iri, dengki, hasud. Ada kekaupan, marahan, jengkelan. Nah, itu bersihkan. Bersihkan tadi semua ya. Karena air itu adalah dia akan tunduk padamu sesuai dengan itikad tadi semua ya. Kemudian guyur lagi, hu, ya Allah aku sikan. Barulah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah pindahkan aku ke tempat yang lebih berkah, ke tempat yang lebih sehat, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih. Disitulah sahabat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berarti cocoklah disiram tubuhmu itu dengan Rabbi anzilni. Tapi sebelumnya kamu harus mengerti karena kamu sudah nanamkan kalimat takwa tadi. Adalah kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Sekarang dadamu sudah jadi masjid. Kau kabun duryun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Makanya disiram dengan diguyur dengan air adalah tadi akhirnya adalah tanaman berkah ditutup dengan keberkahan. Ini semua ya. Salatmu assalamualaikum maka berikan keselamatan ke kanan, warahmat kasih sayang, wabarokat keberkahan. Jadi akhirnya dunia ini berkah dengan kamu. Jadilah kamu itu rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Tubuhmu secara syariat bermanfaat buat banyak manusia. Khairun nas anfa'hum linnas ya. Jadi itu ya, jadi manusia yang bermanfaat di sisi Allah itu bukan banyak tahajud, bukan banyak sholat, bukan banyak dzikir, bukan. Tadi justru yang banyak berbuat semua. Tapi berbuat juga bukan dirimu. Nah itulah itu ya. Kamu menyaksikan Allah pada segala perbuatan tubuhmu. Ya. Sebagai penutup dari Abah, ayo sholatnya bisa tubadil ya. Kita biasakan sebelum sholat, sebelum melakukan sesuatu, serahkan dulu. Telanjangi dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Biasakanlah kamu menyatukan dua energi yang ada pada dirimu tadi semua ya, karena yang membuat kita tidak bahagia kita ini karena masih sayap kiri sayap kanan ya juj wa majuj, telinga kiri telinga kanan, mata kiri mata kanan, lubang hidung kiri lubang hidung kanan, jantung kiri jantung kanan, paru-paru kiri paru-paru kanan. Kemudian adalah ginjal kiri, ginjal kanan. Biji burungmu yang kiri dan biji burungmu yang kanan. Susumu yang kiri dan susumu yang kanan. Kakimu yang kiri. Nah, sekarang satukan. Ya, satukan sahabat. Tadi semua. Ya, maka jadilah kamu gunung. Ini kan seperti gunung. Tadi semua. Ya, Jabal Nur, Jabal Sur. Tadi semua. Jabal Rahmah. Jabal itu puncak. Tadi semua. Ya. Pada gunung itu simpan di dadamu tadi semua di sini. Ini juga kan pelambang gunung semua ya pada dadamu. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi susah senang, ada lagi hidup mati dan kamu tidak akan lagi menemukan kematian. Apa artinya maksudnya tidak menemukan kematian? Apakah tidak mati? Mati, tapi bukan mati karena kamu yang sebenarnya itu bukan jasad. Pada saat kamu sebagai mati, pada saat kamu sebagai jasad. Bila kamu sudah kembali pada ruh, tidak lagi mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqo. Kematianmu hanya untuk mengganti HP. Karena sekarang udah pandangan matamu sudah lamur. Kayak Abah sekarang. Kacamata sudah mulai nggak jelas. Dari Abah maka tiap hari Allah, burukan saya dijemput. Sekarang pengen ganti casing saya yang lebih bagus, yang masih fresh, gagah, ganteng, mancung, hidung. Bahagia tinggal di sebuah negara yang bahagia, yang nyaman, damai. Coba. Dan itu sudah ditawarkan. Mana abah saya tuh mau tinggal di mana. Tuh, sahabat. Kamu nggak ngerti sih sebenarnya dari semua. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Saya tetap jadi laki-laki, saya rijal. Kan gitu dari semua. Kan laki-laki perempuan itu hanya cangkang saja, sahabat. Karena manusia masih terjebak pada kulit, akhirnya masih perempuan, laki-laki. Siang, malam, susah, senang, kaya, miskin. Sudah lewat, kamu sudah terbang pada langitnya. Allah pada lewat langit yang ketujuh. Kamu terbang, ibaratkan burung yang terbang. Malaikat yang terbang bebas. Semua.
kamu bisa rasakan itu, ya. Hei, sulit dikatakan, sulit diceritakan, kata Abah juga. Tapi Abah menginginkan, sangat menginginkan setiap orang itu bisa merasakan itu, supaya kamu bisa flying dari semua, ya. Tadi like a bird dari semua, ya. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi ini semua, karena semuanya kamu sudah melewati batas itu semua, ya. Atmosfer bumi, ya. Atmosfer bumi jasadmu dari semua, ya. Nah, itu ya sahabat tentang apa namanya, kamu nggak usah takut dari semua. Nah, kamu seharusnya lebih mudah karena Abah mengalaminya, karena kalian hanya cukup saja ngikutin caranya. Alhamdulillah ya sekarang ini ya tadi, ya. Maka Abah sih nanti kepada orang-orang yang sudah ngikutin Abah, ngikutin bagaimana cara mandu apa semua dan telah membuktikan semuanya. Satu saat buatlah kalian video-video supaya menjadikan motivasi kepada orang-orang dari semua, ya. Apalagi setelah Abah tidak ada barangkali. Bukan tidak ada, Abah akan selalu ada kok dari semua, ya. Tapi mungkin barangkali ya bukan pada wujud ini, maka kata Allah dalam Al-Quran, aku menciptakanmu pada wajah yang berbeda. Gitu. Dan aku melahirkanmu pada apa dari keluarga orang lain dari semua, ya. Mungkin Abah nanti lahir jadi cicitnya Bolkiah, udah belum apa-apa udah calon raja atau cicitnya Raja Yordan dari semua, ya. Kamu itulah ya kamu susahnya karena kamu tuh selalu yang ya tubuh ini SIM card itu bisa kemanapun pergi, sahabat, ruhmu itu. Jangan aneh kalau hari ini kata banyak teman-teman menyaksikan Abah sholat di masjidnya, sholat di musolanya, dan lain sebagainya. Nah, inilah ya tadi semua. Jadi ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu tadi semua, ya. Karena dia tidak ada pada ruang dan waktu. Dia melampaui beyond the ruang dan waktu tadi semua, ya. Terima kasih semua sehat semua. Karena Abah pagi ini ada kedatangan tamu, semua sehat sekali lagi dari buat teman-teman yang biasa malam ini adalah hari ini Selasa Pak Heri. Ya seperti biasa. Oh iya ya sahabat, insya Allah buat teman-teman di Bontang, Balikpapan, Samarinda, insya Allah besok pagi hari Jumat pagi Abah terbang ke Samarinda. Ke Balikpapan, dari Balikpapan adalah nanti ada acara Isra Mi'raj adalah di Sanga-Sanga, ya, di majelisnya Tuan Guru Mursyid Thariqat Samaniyah di sana, ya. Kemudian nanti kembali ke Balikpapan, barangkali teman-teman dari Kalsel yang mau ketemu Abah ya silakan di Kalsel di majelis Mas Budi, ya. Tapi pada saat kedatangan itu Abah akan ada di dekat apa namanya di Ambalat, ya, di vilanya Ibu Arafat, ya, Ibu Arafat, ya. Tadi di sana satu malam, kemudian besoknya sama-sama ke Sanga-Sanga, kemudian pulang dari Sanga-Sanga ke Balikpapan. Nah, pulang dari Balikpapan mungkin tanggal 11, Abah ada rencana mau ke Aceh, tadi semua kadang menjenguk saudara-saudara kalau enggak ke mana yang paling memungkinkan, karena tubuh ini rasanya belum selesai. Walaupun kita sudah melakukan beberapa belas titik untuk kita bantu secara finansial, tapi rasanya kalau belum meluk mereka itu belum beres, gitu, ya. Rasa-rasanya mengganjal aja di sini, ada punya hutang sahabat, ya semua. Bang TJ barangkali kalau Bang TJ lagi nonton, maka coba berikan Abah rekomendasi bagusnya bagaimana kalau ke Aceh itu. Ke Aceh mana? Siglika tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Nah, itu, ya. Kemudian mungkin beberapa hari, ya, di sana tadi semua, ya. Nah itu kalau seandainya motor Abah bisa. Jadi jangan pakai mobil masuk ke sana itu, kalau ada sewa trail, ya, tadi semua. Ya, kalau kemarin kan barangkali berupa uang, kita nanti itu Abah ingin bawa truk tadi semua, belanjanya di sono, beras apa semua tadi semua, tapi bukan masalah karena kasihan, ya, tapi disitulah bahwa kita ingin merasakan apa yang dirasakan, itu saja, ya. Semoga saja diberikan kesehatan tubuh ini dan sepulangnya dari sana mungkin sampai tanggal
15 tanggal 23 teman-teman yang mau ke Malaysia, maka sekarang Abah sarankan segeralah pasportnya diselesaikan. Kemudian kita nih sudah hampir 14 orang ya juga yang mau ke Malaysia. Dari Malaysia 2 malam di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur masuk nanti ke apa namanya ke Malaka ya, di Malaka 2 malam. Tapi nanti kita langsung nyebrang ke Johor, Johor ke Woodland, Woodland ketemu teman di Woodland, nanti Singapura, mungkin hanya kuliner saja, tidak menginap ya. Karena Bu Siti-nya masih ada di Bali katanya gitu. Tadi nggak apa-apa. Nanti Bu Siti akan nyusul adalah ke Jakarta saja. Barulah nanti ke Batam. Di Batam insya Allah 2 hari ya sahabat semua dan Abah ke Bali adalah dari Batam dari itu kembali tanggal 23. Itu program bulan Januari. Di pertengahan Februari barangkali Thailand tadi semua ya. Yang mau ikut ke Patani adalah Februari atau awal Maret, itu sebelum Ramadan tadi ya. Barulah nanti program April ya, kita sudah hampir 20 orang sekarang yang daftar adalah meniti adalah perjalanan bagaimana perjalanan Islam dari mulai apa namanya Alhambra, kemudian juga adalah tadi ada 9 negara Eropa yang akan kita jugjug, tapi yang kita lihat adalah perjalanan sejarahnya dan sekaligus juga perjalanan ruhaninya, termasuk adalah perjalanan memahami apa namanya jalur sutra dulu ya. Dari mulai Jakarta, Dubai, Paris, Belgia adalah Belanda, di Belanda, kemudian Jerman Timur, Jerman Barat, di Köln adalah di Frankfurt, nanti ada naik adalah mengikuti adalah jalur sungai, nanti kamu bisa merasakan di samping itu adalah ada menikmati ice wine di situ, sahabat, wine yang masih fresh, yang masih dari anggurnya itu masih membeku dari es tadi semua. Barulah nanti mungkin ke Switzerland, Geneva, nanti mudah-mudahan saja sekarang musimnya sudah musim semi ya, jadi tapi di Geneva tidak bisa lagi makan di atas danau, danaunya sudah mulai mencair, karena April Mei itu sudah mulai mencair dari semua ya. Jadi itu saja barangkali program sampai ya, semoga semuanya diberikan jalan ya sampai program Jun itu sudah padat semua. Dan teman yang mau ikut Abah nanti tanggal 17 ke Pelabuhan Ratu, ngisi adalah apa namanya Isra Miraj di pantai Pelabuhan Ratu di Bah King. Silakan nanti koordinasi dengan Pak Jamal ya yang ada di dekat-dekat sini ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Sehat, selamat pagi, berkah semuanya, sehat semua. Selalulah itikadnya, hari ini tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, aku lebih baik, lebih sehat, lebih berkah. Jadikan tubuhku magnet rizki, magnet kasih sayang, magnet cinta. Itu tadi, tarik di dadamu, jadikan dadamu love, cinta. Ya, cinta akan menarik cinta. Jadi semua ya, manusia berada pada kesadaran yang lebih rendah daripada binatang, sahabat. Barangkali marilah kita coba malam hari ini kita luaskan ilmu Allah ya. Marilah kita memahaminya dengan kesadaran, dengan keikhlasan tadi semua ya. Karena sadar atau tidak sadar, terutama adalah kita untuk kebangkitan bangsa Indonesia adalah kenapa kita adalah menjadi negara yang apa namanya paling tidak bahagia. Ke-86 ya dari 96 negara yang dilakukan riset ya, kita adalah ke-86 yang paling tidak bahagia. Nah, ini kita akan analisa dan kenapa pula adalah kita satu-satunya negara di dunia yang hampir ada 1.200 triliun dari laporan terbaru adalah korban judi online. Dan kenapa juga adalah di negara kita ini adalah dalam waktu kurun beberapa tahun terakhir ini bagaimana pembunuhan, mutilasi, dan lain sebagainya begitu meningkat.
ini menggambarkan bahwa sesungguhnya tercermin juga adalah karena secara ekonomi adalah kita terpuruk, ya. Maka oleh karena itu marilah kita bertafakur tentang ini demi untuk kebaikan dan kebangkitan daripada bangsa Indonesia, adalah untuk bisa meningkatkan adalah kesadaran tadi semua, ya. Karena pada dasarnya manusia itu terletak adalah pada kesadarannya tadi semua. Apakah memiliki jiwanya memiliki kesadaran atau tidak tadi semua, ya. Tapi sekarang ini adalah kita manusia kebanyakan adalah pada titik nadir, ada pada kesadaran yang sangat rendah, sahabat. Dan hal ini sudah Allah sampaikan. Pak Heri, kenapa ribut mulu sih? Berisik kresek-kresek tadi. Ya. Apa sih yang dicari Pak Heri? Tadi diam aja. Ini mengganggu kesentrakan Abah itu ceramah bukan dengan jasad gitu tadi semua. Iya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, bahwa hari ini ya dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa kebanyakan kita adalah masih belum menjadi manusia, ya. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, bagaimana para ulama menafsirkan firman ini, sahabat? Kenapa manusia itu lebih rendah daripada binatang? Dan sebenarnya kita bisa menyaksikan belakangan ini bagaimana seorang ibu membuang bayinya. Kemudian juga bagaimana seorang anak tega membunuh ibunya, ayahnya. Bagaimana seorang orang tua membunuh anaknya dan lain sebagainya. Dan kalau kalian ingin tahu data aborsi yang ada di Indonesia, dan adalah maaf ya, berapa 15 tahun yang lalu ya ada seorang teman yang melakukan penelitian kepada 300 seorang anak SMA ya, dan 300-nya sudah tidak perawan ya. Kemudian dari sekian puluh dari mereka sudah pernah menggugurkan kandungan. Kalau kalian sebenarnya memahami ya, barangkali kita ini suka menuduh negara lain, dan kebetulan Abah saksi hidup. Malah justru sahabat, di negara seperti Vietnam, di dalam liftnya sudah tertulis siapa membawa perempuan adalah yang bukan haknya. Di situ sudah tertulis dan didenda adalah $1.000, sahabat. Maka di Singapura kalian kalau seandainya berjudi ya, maka ketahuan maka mereka adalah lebih keras hukumannya tadi semua ya. Tapi kenapa di negara kita, sahabat ya, bahkan maaf ya, termasuk barangkali ya, kalian yang menjadi mukimin yang ada di tanah suci ya, karena Abah pernah kenal dengan 2 orang mukimin, laki-laki dan perempuan di Indonesia. Mereka satu punya suami, satu punya istri, mereka tinggal sekamar ya. Dan kemudian juga yang terjadi adalah bagaimana di Babul Fatah, di Masjidil Haram itu adalah, silakan tanya oleh kalian biar nggak fitnah, adalah mukimin itu. Jadi semua ya, mereka yang bermukim sudah ada menjadikan tempat pelacuran di Masjidil Haram. Jadi semua ya. Nah marilah kita juga lihat hari ini adalah dampak yang begitu dahsyat luar biasa kepada bangsa Indonesia. Sehingga manusia seolah-olah kehilangan jati dirinya. Tadi semua ya. Kehilangan keyakinannya. Kehilangan Allah. Bahkan kehilangan agama. Tadi semua. Karena mustahil orang-orang yang dia beragama Islam. Ya, dia hanya mengaku Islam saja. Hanya KTP saja Islamnya itu. Sahabat. Tetapi jelas-jelas nyata-nyata bahwa judi terbesar adalah di dunia ya, ada di kita.
Itulah judi yang disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa ada dari 1.200 triliun ya adalah yang beredar sekarang judi online itu. Yang mana orang yang menerima bansos, dari kata Menteri Pak Yusuf ya, dari 1 juta orang bansos, di mana 700.000 orang di dalamnya adalah digunakan untuk judi online. Ini sebenarnya karena hilangnya kesadaran dari semua ya. Munculnya kesadaran binatang bahkan lebih rendah dari binatang, sahabat. Makanya sebenarnya kalau binatang itu tidak buruk-buruk amat, ya. Bahkan iblis pun sekarang tidak buruk-buruk amat. Bahkan boleh dikatakan sebenarnya dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu ingin bisa mencegah dari perbuatan inna sholat tanha fahsya munkar. Tanha adalah sifat binatang jinak, bahimiyah. Adalah kelompok manusia yang hanya dipikirkannya itu makan, minum, dan bersetubuh. Itulah binatang jinak, bahimiyah. Dan yang kedua adalah sekelompok yang disebut dengan subu'iyah, adalah sekelompok binatang buas. Mereka adalah selalu menjaga teritorial, kemudian mereka selalu berantem. Kalian saksikan, setiap wilayah itu singa itu jantan satu dan dia punya kerajaan. Maka kita bisa saksikan binatang subu'iyah ini adalah muncul pada sifat itu pada para ustadz, para kiai. Kemudian terkadang adalah berebut wilayah. Sadar nggak sadar. Kalau dalam satu masjid itu ada 2 orang kiai atau 3 orang kiai, terkadang satu sama lain tidak merasa tentram semua dengan adanya sholat. Maka itulah ya. Sampai Abah pernah menyaksikan mendamaikan 2 orang amil ya. Yang satu amil yang harusnya pensiun, dia tadi berebut mayat untuk tahlil tadi semua ya. Ini semua ini hanya akan terjadi adalah karena pada saat orang-orang itu sudah kehilangan kesadaran tadi semua. Dan yang lebih parah lagi tadi semua ya. Maka khurafat-khurafat yang ada, percaya kepada jin, pada setan, pada dedemit, itu di negara kita lah paling tinggi. Maka itulah kenapa muncullah adalah pemujaan-pemujaan di setiap tempat yang ada di Nusantara ini. Nah, inilah kayak Gunung Kemukus, Gunung Kawi, dan lain sebagainya. Adalah kelompok-kelompok orang yang menyandarkan nasibnya adalah pada jin. Pada makhluk-makhluk yang tidak jelas. Dan Allah sudah menyampaikan. Ya, padahal kalau dilihat oleh kalian, mungkin kayak contoh Finlandia, nggak ada sholat seperti kita. Atau barangkali di Korea, di Jepang, di mana. Apalagi di Belanda, nggak ada sholat seperti kita. Tapi sahabat, di Swiss itu polisi itu sampai ditutup. Karena penjara itu nggak ada orangnya. Tadi semua. Nah disinilah barangkali juga Abah mengajak kepada Menteri Agama dan juga kepada MUI ataupun siapapun. Para pelaku pondok pesantren. Ayolah bersatu. Ayolah kita bangun kesadaran umat ini. Tadi semua. Jangan dijadikan umat malah sebagai karena kebodohannya dijadikan alat jajahan. Dijadikan alat adalah ATM tadi semua. Ya. Karena sudah kasihan hari ini. Tidak mungkin mereka itu. Mereka hanya korban. Ingat itu. Karena Imam Ghazali dalam Ihya. Rusaknya sebuah negara. Rusaknya rakyat karena rusaknya Umaro. Dan rusaknya Umaro adalah karena rusaknya ulama. Abah menyaksikan kata Abah. Maka sekarang ini jujur. Betul bahwa sulit untuk mencari manusia. Ya sahabat. Karena tadi bahwa binatang seburuk-buruknya binatang. Walaupun ada bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Kalian tidak mengerti bahwa manusia itu akan reinkarnasi. Akan menjelma kepada jenis binatang apa yang ada pada diri kita. Bahwa manusia bahimiyah itu akan muncul dari jiwanya tertahan pada kambing. Pada domba, pada sapi. Hanya binatang yang mikirnya makan, minum, bersetubuh. Itulah manusia yang kehilangan kesadaran muncul pada kesadaran binatang bahimiyah. Yang dipikirkannya tiap hari makanan, minuman, dan bersetubuh. Itulah bahimiyah.
Maka kalau kesadarannya tidak dikembalikan kepada kesadaran insan, kesadaran manusia, maka dia adalah khawatir nanti. Ya, sebagaimana. Dan sebaliknya daripada kesadaran subuhnya, mereka akan menjelma menjadi binatang buas, jadi anjing, jadi beruang, jadi singa, jadi ular, saling cakar, saling apa. Dan kalau juga yang lebih parah lagi, kesadarannya adalah kesadaran tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan binatang bahimia. Tadi. Tanha itu binatang bahimia. Fahsya itu binatang syubuhiyah. Wal munkar adalah perbuatan setan. Yang merasa sombong. Merasa lebih baik. Merasa lebih soleh. Merasa lebih mulia. Dan ini sudah menjadi kayaknya adalah kepada orang-orang yang berada pada lembaga pendidikan. Santren dalam merasa lebih baik dari orang lain, merasa mulia. Inilah sebetulnya Quran sudah memonitor tentang ini. Maka Allah berfirman, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan katsiran, banyak. Betul, karena memang kenapa banyak? Karena sulat ashabus simal, ashabul yamin itu dia sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Ashabul simal juga sama. Sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Yang benar-benar bisa kembali adalah sabikuna sabikun sulatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Jadi golongan kiri dan golongan kanan itu banyak. Awal banyak akhir. Tapi golongan yang selamat itu sedikit. Itulah Quran sudah mengatakan sedikit dari manusia yang bersyukur. Sedikit manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Sedikit kata Allah manusia yang selamat. Itulah kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan. Allah tidak mewajibkan karena la ikraha fid din. Agama itu urusan kita. Kita yang memilih. Mau bahagia terserah kata Allah. Mau celaka urusanmu. Mau